gimana dong kalau kita qanaah, nanti gimana, nggak ada kemajuan? Kata siapa nggak ada kemajuan? Tinggal dibimbing aja oleh Allah, kasih ide, gagasan, dia jadi seorang pengusaha, dimudahkan rezekinya. Lah gangster penjahat saja oleh Allah dikasih rezeki, apa susahnya sih? Kalau Allah mau ngasih ke kita, benar? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jaid bin Sabit berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan memberikan kekhawatiran, kecemasan padanya dalam segala urusannya, dan Allah akan meletakkan rasa takut akan kefakiran di hadapan matanya, padahal ia tidak menerima dunia itu kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa menjadikan akhirat sebagai niat atau tujuannya, maka Allah akan menjadikan kemudahan dalam segala urusannya. Allah akan meletakkan rasa kaya, kepuasan di dalam hatinya, dan dunia datang kepadanya dengan kehinaan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tuh kan, sekarang misalkan orang sangat suka sama dunia, udah just oleh Allah di sini dibikin kurang aja, walaupun sudah triliunan rupiah, terus mikir, udah beli tanah, pengen beli tanah itu, dibuat saja hatinya tuh galau, capek. Allah yang nanam. Ada tapi orang yang cita-citanya pengen dekat ke Allah, huwallazi anzala sakinah ghina fi qalbi, ya kan? Dibikin kaya hatinya. Enggak pengen Ferrari, enggak. Itu lemper jini, lemper mau. Enggak minat ya. Itu mau motor balap, enggak, masuk angin ya. Mau punya rumah di Pondok Indah yang mana? Itu yang sebelahnya mertua. Dibikin oleh Allah, enggak banyak keinginan, puas dengan yang ada. Enak hadirin. Itu Allah yang nanam di sini. Terus gimana dong kalau kita qanaah, nanti gimana, nggak ada kemajuan? Kata siapa nggak ada kemajuan? Tinggal dibimbing aja oleh Allah, kasih ide, gagasan, dia jadi seorang pengusaha, dimudahkan rezekinya. Lah gangster penjahat saja oleh Allah dikasih rezeki, apa susahnya sih? Kalau Allah mau ngasih ke kita, benar? Tapi kan Allah ngukur, rusak tidak nih kita dengan harta itu. Kalau perkara dunia berikut isinya mah nggak ada apa-apanya bagi Allah. Kalau dunia berikut isinya ada harga sesayap nyamuk saja, itu orang-orang yang mengingkari Allah tidak akan dikasih minum walaupun seteguk. Saking dunia ini tidak ada harganya, kasih saja. Coba lihat mafia, yakuza, betul? Orang yang paling durjana, kasih, dan nggak dibawa kemana-mana atuh hadirin. Paling ditabung di bank, tanya, udah lihat belum uangnya? Megang, make, jadi gimana? Catatan mah gampang. Mau saudara saya bikinin catatan, masing-masing 2 triliun mau? Yang kita aja ya. Udahlah hadirin, Allah yang membulak-balik hati. Makanya kalau sudah nggak enak, hati itu galau, gelisah, cemas, udah nggak nyaman, periksa kenapa Allah nanamkan ini di hati kita. Tidak usah cari kambing hitam ya, sekarang belum Idul Kurban, susah ya. The black kambing, kambing paling hitam ya diri kita sendirilah. Jadi kalau udah nggak enak hati, kenapa ini nggak enak? Pasti ada sesuatu yang salah pada diri kita.
Karena ciri dosa tuh dua, satu gelisah, yang kedua takut ketahuan orang. Makanya kalau ada yang buka HP diam-diam, nah itu udah ciri itu yang dilihatnya nggak benar ya. Nah rekan-rekan sekalian, jadi Allah tahu isi hati kita. Makanya kalau udah mulai nggak enak gitu hati, periksa aja apa nih. Biasanya kita sedang bersandar ke makhluk. Hati mulai nggak enak kalau ngarep-ngarep sesuatu dari makhluk ya. Ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin dihormati, ingin diperlakukan spesial, ingin dibalas budi, ya pokoknya ingin dicintai, ingin disayangi. Kalau udah hati ini ngelengket sama manusia, udah nggak enak. Gimana? Apakah mungkin kita bisa lepas dari makhluk? Ya perlu proses. Tidak sesederhana mendengarkan ceramah ini. Tidak juga semudah ceramah ini, mah rada gampang ya. Tapi bagaimana nih kalau terjadi? Nah harus cepat. Tiap nyantel ke makhluk langsung ingat kepada penguasa segalanya. Itu intinya. Biasanya kan kalau udah galau teh panjang. Kenapa dia begitu? Padahal dia sudah janji kepadaku. Kenapa dia mengingkariku? Aku tidak mangga lieur hadir. Kenapa dia begini? Ya Allah, ampuni hamba terlalu banyak ingat dia daripada ingat padamu. Terlalu berharap kepada dia dari berharap padamu. Ampuni ya Allah, hamba lebih ingin disayangi dia daripada disayang olehmu. Ampuni ya Allah, hamba lebih ingin dekat dengan dia daripada ingin dekat denganmu. Jadi bawaannya tobat. Ini ada yang karyawan tidak nih? Ada yang lagi musim mutasi enggak? Musim mutasi beda dengan musim mutilasi ya. Gelisah, takut dipindah ke tempat, takut jabatannya nggak dapat. Ya takut begitu. Segera ampun ya Allah. Padahal diri ini milikmu. Engkau yang maha tahu kemampuan diri ini yang sesungguhnya. Engkau yang mengatur segala-galanya. Ya Allah, terserah padamu. Titipkan amanah yang membuat hamba dekat denganmu. Yang membuat hamba terpelihara dari apapun yang bisa mengkhianatimu. Udah nggak pusing lagi dengan jabatannya, yang dipikirkan apa yang bisa jadi dekat dengan Allah. Saudara, dengan ini diangkat menjadi ketua dewan kemakmuran musola. Alhamdulillah. Kita mendengar ketua dewan kebayangnya MPR, DPR, udah. Masjid. Alhamdulillah. Gak ada masalah. Wah, saya dari manajer, gak apa-apa. Itu kehormatan. Betul? Tenang aja. Tapi gaji dikurangi, gak apa-apa. Rezeki dari Allah luas. Tidak tergantung gaji. Terima, syukur. Apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Khidmat yang terbaik di masjid. Lihat saja nanti apa yang Allah rencanakan. Mungkin dari sana Allah mengundang haji, ya. Mungkin dari sana nanti Allah membuat kita semakin, masjidnya makin makmur, makin banyak yang ibadah. Jangan nyantel harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan lengket. Gak boleh. Allah tahu siapa yang dominan di hati ini. Hati-hati yang punya tabungan lalu merasa terjamin dengan tabungan ini. Suka lihat tabungan makin banyak. Tapi tidak ingat zakat yang harus dikeluarkan. Sedekah yang harus dikeluarkan. Oh, hati merasa aman dengan tabungan, hati merasa aman. Allah tahu ini, dia sudah
menyekutukan jaminan Allah dengan tabungan. Ya, gampang bagi Allah ngabisin tabungan kita. Betul? Buat saja sesuatu kejadian yang harus bayar, yang terkuras terus sampai habis. Coba tabungan habis, nikmat atau musibah? Jawab. Antara tegang kita, tenang aja hadirin, nggak usah pakai tegang. Tahu kenapa tegang? Karena takut salah, ya kan? Coba kalau salah disiksa nggak oleh saya? Oh, nggak, tenang aja. Jadi apa jawabannya? Tergantung. Ngebocorin, ya nggak, diem supaya ketahuan nanti. Tergantung. Kalau benar menyikapinya itu nikmat, ketipu tuh ya. Kalau kita punya uang, punya perusahaan dan itu menghabiskan hati kita, dan Allah tahu, pagi, siang, malam ini aja terus, sampai sholat juga itu terus. Ya, saya dulu ingat waktu usaha ayam, itu mah sholat itu ayam coba menghadap ke Allah yang diingat ayam. Allah Maha tahu. Hadirin, tobat. Allah tahu isi hati kita. Allah juga tahu misalkan sedang ngaca, ya, tahu ngaca, nyermin, bercermin. Kalau sedang ngaca teh, ya misal ya ibu-ibu, misal kerecem pakai bulu mata palsu. Allah lihat tidak? Ibu pakai bulu mata palsu, kicep. Allah tahu ini teh supaya apa ini? Membebani kelopak mata seperti ini. Pengen kelihatan cantik, habis gimana lagi? Pakai masker, nggak kelihatan, lipstik ini semua tinggal ini, ya kan? Ini dilentik-lentik. Atulah, Allah tahu niatnya, udah secukupnya saja, ya. Jangan sampai capek, berhenti sini, gaya. Allah tahu ini teh buat siapa, dan tuh kan. Kenapa? Bolehkah wanita cantik? Boleh dong. Untuk siapa? Suami siapa? Ya. Ini work from home nih, banyak suami yang sudah melihat modal, ya. Kenapa ke undangan dandan? Tanya niatnya untuk apa? Kalau lelaki, hati-hati, Allah tahu kita lagi mengagumi otot sendiri. Gampang kok oleh Allah, tinggal salah urat, atas merek. Aduh, astagfirullah. Ingat dulu zaman, nggak mau cerita. Dulu ilmunya belum begitu nyampe, ini gaya push up terus supaya bisa mengalahkan semua santri. Udah tau lah pasti ini mah riya lah, ya. Bukan tidak boleh push upnya, riyanya yang tidak boleh. Ayo nantang santri, ayo tanding push up. Ya tuh kalah santri, karena kita latihan udah 3 bulan, udah bagus, santri diajak tanding udah pasti eleh, ya kan. Gembira, ya, melihat suatu saat sedang pertandingan juga, ayo santri, wisuda santri, ayo push up. Udah 40, udah ngeleper. Nah lawannya teh aja wae adirin ke santri teh, menang dia. Kenapa? Saya mah instruktur fitness yang cik ngomong oleh Allah diatur, ya. Lawannya teh biasa push up langsung, tapi karena nggak mau kalah, makan itu asam urat di sini. Udah selesai push upnya, ada di sini sakitnya. Mudah bagi Allah, benar.
Punten cerita ini ya, dulu waktu baru awal-awal ada kuda di Darussunnah stable, ada kuda namanya Al-Adiyat. Aduh, kuda tuh bagus, soleh kalau di kalangan manusia ya, hanya nggak disebut hafiz, soleh gitunya, baik. Sejujurnya saya teh suka sama Al-Adiyat ini, soulmate lah ya. Kalau ketemu teh jadi kemana-mana teh ingat Al-Adiyat ini. Telepon, udah makan belum? Anak mah nggak ditanya sudah makan belum. Nah, mulai tidak enak tuh hati itu, karena terlalu banyak ingat kuda. Kemana-mana yang dipikir kuda. Pulang dari Jakarta ke sini, kelewat itu orang tua, ke kuda dulu, ke atas baru turun ke orang tua. Ini masalah nih. Ada di hati, sudah dilintaskan oleh Allah tuh. Ini berlebihan, ini berlebihan. Ada lintasan hati itu ya. Ini nggak boleh gini nih. Tapi ya alarmnya bunyi, cuma tidak diikuti. Tetap ke sana. Ingat nih, suatu hari Ahad ada tim fotografer, tim video ya. Ya, hujub lah dalam pasti gaya ya. Berkuda, kudanya besar, bawa panah. Tos lah. Hilaf ke Allah mah. Yang diamut mah kamera ya. Bagus, potretnya bagus. Wadah, selesai berkuda, berangkat keluar kota. Besoknya mati kuda itu. Musibah atau nikmat? Ini mah udah jelas, hanya tergantung. Coba dengar tadi riwayatnya. Musibah atau karunia? Karunia. Sedih ada ya, kuda kesayangan meninggal, tapi seketika itu rasanya sudah terjawab lah. Mungkin kalau kuda itu bisa bicara, aku sayang, jantan nih kuda ya. Tapi ya tidak berarti sejenis ya, hanya beda dia kuda ya. Hadirnya saya ternyata bisa menodai, mengotori hati. Bukan aku tak sayang padamu, tapi menjadi penyakit hati, maka kehadiranku tidak baik. Sampai di sini persahabatan kita. Izinkan aku kembali, semoga hatimu semakin terjaga gitu. Say goodbye. Tapi ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Hakul yakin ini sudah diatur Allah. Alhamdulillah.